Sebuah langkah besar dilakukan pemerintah Provinsi Lampung. Kapal dalam lintas berjaya, kapal penyeberangan modern yang digadang-gadang menjadi ikon baru Lampung akan segera beroperasi pada 1 Juli 2025 mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Lampung menyebut Pemprov Lampung akan menerima profit sharing sebesar 5% dari keuntungan operasional kapal dalam lintas berjaya ini. Kapal ini sepenuhnya dibiayai dan dioperasikan pihak swasta melalui skema kerjasama operasional atau KSO tanpa menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketua Komisi 4 DPRD Lampung Mukhlis Basri menjelaskan bahwa pihaknya telah memanggil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung pada Senin 19 Mei 2025 untuk mendalami skema pengadaan dan operasional kapal tersebut. Ia menambahkan sebagai bentuk keuntungan Pemprov Lampung akan menerima profit sharing 5% dengan nilai 3,7 miliar setiap tahunnya. Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Lampung Ahmad Iswancaya. Menurut dia, inisiasi kapal ini bermula dari adanya slot penyeberangan Bakauheni Merak yang diberikan kepada Provinsi Lampung. Peluang ini kemudian ditindaklanjuti dengan menggandeng investor melalui sistem KSO. Sementara itu, Sekretaris Komisi 4 Yusnadi menambahkan bahwa kapal dalam lintas berjaya kini sedang dalam proses pelayanan dari Tiongkok menuju Indonesia. Kapal ini memiliki spesifikasi maksimal dengan kecepatan hingga 17 knot, panjang 115 meter dan lebar 23 meter. Direncanakan kapal dalam lintas berjaya resmi dioperasikan pada 1 Juli 2025 bertepatan dengan perayaan Festival Krakatau. Kapal ini digadang-gadang menjadi ikon baru kebanggaan Lampung di sektor transportasi dan pariwisata. Dikatakannya selain Pelabuhan Bakauheni, Komisi 4 juga melihat potensi pengembangan pelabuhan lain di Lampung. Barusan kita panggil Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan dalam rangka memberikan penjelasan tentang keberadaan kapal. Kita tahu bahwa di luar sana seakan-akan Pemda Provinsi telah memberi kapal. Nah, setelah kita dalami, ternyata keberadaan kapal ini adalah merupakan KSO ya, kerjasama operasional antara investor dengan pemerintah provinsi. Seluruh dana berasal dari investor. Nah, provinsi ini, pemerintah provinsi ini hanya berkaitan dengan perizinan. Dan dari operasional tersebut, provinsi mendapatkan sharing keuntungan 5% per tahun yang diperkirakan sekitar 3,7 miliar. Hal-hal lain yang kita bahas tadi dengan Dinas Perhubungan adalah terkait dengan potensi-potensi pengelolaan pelabuhan. 5 pelabuhan 5 pelabuhan yang ada potensi dikelola diserahkan oleh kementerian, antara lain Mesuji, Pelabuhan Meringgai, Sebalang, Teluk Betung. Oke. Nah, itu menunggu investor karena kalau untuk izin pengelolaan udah izin pengelolaannya sudah. Tapi kalau mau dana itu dikelola sumber dari dana APBD sangat tidak mungkin karena keterbatasan. Nah, oleh karena itu tadi beliau menyampaikan bahwa sekarang sedang membangun komunikasi dengan calon-calon investor. Yang paling dekat yang sudah tergambar adalah Sebalang. Jadi yang sudah ada beberapa investor yang menawarkan diri untuk mengelola pelabuhan Sebalang ini. Nah, ini nanti akan kita tindak lanjuti dengan pertemuan berikutnya, dan kita juga tadi Komisi 4 siap memberikan dukungan politik, dukungan kebijakan dalam rangka mewujudkan pengelolaan pelabuhan Sebalang ini. Kita akan wujudkan satu pelabuhan dulu sebagai contoh sehingga nanti akan menjadi pedoman keempat yang lainnya. Nama kapalnya
dalam. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di Juni-Juli sudah bisa operasional sesuai dengan apa yang direncanakan oleh OPD tadi. Operasionalnya full kepada pihak investor, pihak swasta. Kita cuman ke bagian previsori. Karena kalau menggunakan APBD kita nanti ada pemeriksa teknis, lain-lain itu lagi jelimet. Ini full bisnis B2B ya. Jadi kita cuman keuntungan ini aja, bersih dari hasil operasional. Di spesifikasi itu insya Allah kapal kita itu yang boleh dikatakan dia mempunyai kecepatan yang optimal, Iya. 17 knot. Ya, kemudian kalau dari sisi fasilitasnya, kenapa mengambil segmentasi yang lebih tinggi standarisasinya? Karena untuk bisa memberikan kenyamanan. Contohnya misalkan dari sisi ruangannya itu ada ruangan seperti theater gitu, teater ya. Kemudian ada juga model-model desain interiornya itu yang seperti halnya Untuk bisnis bisnis lah. Ini perlu lebih luas lah gitu ya dari sisi spesifikasinya kemudian fasilitasnya.